Guys, tau gak sih? Besok tuh ada launching app baru loh dari Silicon Valley. Katanya sih bisa kayak ngubah cara kita belajar gitu, jadi super futuristic gitu loh. Ini nih. Ini nih. Lihat dong. Oh ya ampun, itu mah gue udah lihat di TikTok. Estetik banget sih tampilannya. Kayaknya bakal hype deh. Cocok gak sih buat anak Jaksel gitu? Yang penting tetap ada filter biar muka gue tetap glowing. Yes. Tepuk tangannya nanti, tepuk tangannya nanti. Tapi kalian sadar gak sih kalau kita terlalu ngegandrungin perempuan, padahal budaya kita juga punya potensi yang besar. Bener, Le. Globalisasi itu gak salah. Cuma kalau kita cuma jadi konsumen, bukan kreator, kita bakal terus ketinggalan. Ini kayaknya panas banget ya. Udah yuk. Yuk. By the way, yang tadi gue nggak setuju sih sama lo, Din. Karena kayak kita kalau jadi orang tuh harusnya kita global minded. Apalagi ini kan 2025. Masa kita stuck sama tradisi doang sih? Kayak gimana mau berkembang? Loh, siapa bilang tradisi bisa bikin stuck? Justru kalau dipaduin sama teknologi, nanti malah bisa lebih bagus, lebih keren gitu loh. Iya sih, sekarang kan berarti ada yang versi digital pattern-nya gitu. Bahkan brand luar juga make loh, harganya lebih mahal. Yaelah, kenapa ribet sih? Yang penting kan kita udah eksis. Buktinya aku udah bikin challenge games view-nya aja bisa ratusan ribu. Itu buktinya globalisasi bisa bikin kita terkenal cepat. Ingat, kasih itu bukan cuma soal like sama views. Globalisasi juga bikin kita kebawa arus, tahu, lupa sama identitas diri. Kalau lo terlalu protektif sama budaya, kita bisa ketinggalan loh. Kan dunia tuh berubah dengan cepat, itu tuh harus adaptif. Adaptif itu bukan berarti kita niruin tren luar negeri semua. Kita harus adaptif dengan jati diri kita sendiri. Kalau kita tiru-tiru terus, apa bedanya sama musik fotokopi? Guys, santai guys. Kita nggak usah marah-marah guys. Justru perdebatan ini bukti kalau globalisasi punya dua sisi, yaitu manfaat dan ancaman. Jadi santai, jangan dibawa serius. Anak-anak, hari ini kalian presentasi tentang dampak globalisasi di Indonesia ya. Kalian berlima kerjasama ya, jangan cuma ribut aja. Oke guys, jadi gimana? Jangan sampai presentasi kita berantakan, malah jadi debat kayak di gazebo kemarin. Gue sih pengen ambil contoh sosial media ya. Soalnya banyak dampak positifnya kayak personal branding. Cuman ada dampak negatifnya juga kayak FOMO. Oke, setuju. Kita bisa bahas globalisasi di bidang teknologi. Itu yang paling relevan sekarang. Aku maunya ada bagian budaya juga, jangan cuma teknologi. Nanti presentasi kita berat sebelah loh. Nah, jadi gimana kalau kita gabungin teknologi, ekonomi, budaya, sama sosial? Kita tunjukin kalau globalisasi itu bukan cuma ancaman, tapi juga bukan segalanya. Hi guys, today we're gonna talk about globalization. Enak, coba jangan full English dong, biar bisa mix, biar kamu dipahamin. Tapi kan anak Jaksel kan emang sukanya campur-campur bahasa gitu. Itu kayak identitas gitu loh. Ya udah, dibikin aja unik. Awalnya bahasa Inggris, terus dicampur bahasa Indonesianya dikit-dikit biar jadi lebih relatable. Nah, itu tentang adaptasi. Kita bawa bahasa global, tapi juga bawa identitas lokal. Globalization is like double-edged sword. Bisa bikin kita makin maju, tapi bisa bikin kita kehilangan jati diri. Contohnya di media sosial, banyak peluang, tapi banyak juga distraksi. Jadi kita harus lebih bijak. Ya jangan sampai cuma jadi followers, kita juga bisa jadi trendsetter, bahkan buat dunia.
Budaya kita seperti batik, gamelan, kuliner bisa ke internasional kalau kita percaya diri. Intinya, globalisasi itu bukan tentang menolak atau menerima mentah-mentah, tapi bagaimana kita bisa seimbang, adaptif tanpa kehilangan identitas. Gua akhirnya ngerti apa yang lo maksud. Gua terlalu fokus sama global sampai lupa kalau lokal juga bisa jadi modal. Aku juga belajar, Ra. Kita nggak harus pilih salah satu. Kita bisa gabungin, nanti malah jadi lebih keren. Ya ampun, ini vibes-nya kayak lagi healing session, seru banget. Globalisasi udah terbukti. Yang penting kita nggak cuma ikut tren, tapi kita juga bisa bikin tren. Exactly. Jadi, anak Jaksel itu bukan cuma soal gaya, tapi cara kita berpikir global dengan hati lokal. Lupa sama identitas diri. Yang penting tetap ada filter buat bikin muka gua tetap glowing. Kalian sadar gak sih? Enggak. Guys, pada tahu gak sih? Besok ada launching app baru loh dari Silicon Valley. Katanya sih bisa kayak ngubah cara kita belajar gitu, kayak super futuristic banget. Guys, santai guys, calm down guys. Kita semua adalah satu bangsa. Kalau woi, bingungnya mana? Ini aja, gimana kalau kita gabungin teknologi, sosial, budaya, sama ekonomi. Jadi kita tunjukin kalau globalisasi itu bukan ancaman, tapi segalanya. Bukan segalanya. Oke guys, jadi gimana? Jangan sampai presentasi kita kemarin rusak. Enggak. Oke guys, jadi gimana? Jangan sampai presentasi kita kemarin rusak. Soalnya kayaknya ada bagus ininya kayak personal branding. Tapi ada juga sih. Soalnya banyak ada bagus positifnya. Ya udah bikin aja unik, awalnya Indonesia terus campur Inggris jadi lebih relatable. Asik. Itu contoh adaptasi. Aneh banget ya. Enggak. So, globalization is like double-edged sword. Bisa bikin kita maju, tapi bisa bikin kita kehilangan jati diri. Ya jangan cuma jadi follower. Globalisasi udah terbukti. Akhirnya kita bisa bikin tren. Lah,朝の電車ギュッと押し込むまるでイワシかね笑っちゃうスマホで猫動画涙目笑顔のエクササイズ健康かなコンビニの前コーヒー片手ウインクしちゃったまたやっちゃった